Halo teman-teman, kita ketemu lagi dan di video kali ini kita akan bahas soal starter Cester yang ngadat gitu ya. Jadi beberapa hari lalu waktu gua habis selesai nyuci terus kayak gue pakai buat nyari makan malam gitu ya. Ini normal-normal aja starter tuh, nggak ada masalah gitu ya. Udah gua starter sekian kali juga 2 sampai 3 kali nggak ada masalah karena kan gue berhenti di beberapa tempat gitu ya. Nah, pas terakhir setelah selesai gua beli nasi goreng, nah, gue mau nyalain Siester, ini pas di starter gini cuma ada suara tak tak gini doang teman-teman. Di speedometer itu nggak ada indikasi kode error atau apapun gitu ya, karena kan kalau biasanya kode akinya drop kan mungkin ada kode errornya gitu ya. Ini nggak ada sama sekali. Jadi kayak cuman tak tak di starter tuh cuman suara cetak-cetek doang gitu. Itu suaranya juga dari si ini nih relay bendiknya ya, relay starternya gitu. Nah, kemarin ini udah gua coba cek ya teman-teman. Jadi arus dari aki ke bendixnya tuh ke relaynya tuh dicek dan ternyata emang ada gitu. Terus juga sikringnya nih yang pertama gue lihat, sikringnya ini dia ini ternyata masih utuh, nggak putus gitu ya. Sampai akhirnya gue putuskan, oh ya udah deh coba dulu aja ganti si relaynya nih. Jadi ini kemarin juga gue udah beli, ini yang bekasnya ya teman-teman, yang sebelumnya. Jadi itu yang nempel tuh udah yang baru gitu ya. Ini ternyata pas gue coba ganti sikring, ganti relay, maksudnya ganti relay baru ini ya, ini tetap nggak bisa juga teman-teman, masih sama kondisinya, kayak cuma suara cetak-cetak doang gitu. Jadi kayak setelah gue baca-baca, oh ternyata emang beberapa kasus yang kayak gitu itu dia masalahnya ada di dinamonya gitu. Entah si dinamonya ini brushnya kotor, udah tipis, atau si lilitannya gosong. Kalau lilitan gosong itu dia kasusnya kalau misalnya teman-teman pernah terjang banjir gitu, pokoknya kemasukan air, mungkin dia akan gosong gitu. Nah, uniknya di sini teman-teman, sebelumnya itu udah gue coba bongkar nih kemarin tuh, sebelum belum puasa, ini hari pertama puasa ya teman-teman, dihadapi dengan masalah starter ini. Nah, jadi dia ini kemarin tuh gue coba getok-getok karena di Facebook gue baca di komennya starternya digetok-getok itu dia bisa hidup lagi tuh. Kemarin tuh hidup lagi gitu sorenya. Sore hidup lagi, ya udah malamnya gue pakai pergi-pergi dong. Nah, di daerah yang sama kayak kemarin beli nasi goreng, gue beli ayam goreng nih sekarang. Masih satu jalan, tetanggaan lah. Pas gue selesai ini, ngadat lagi teman-teman, cetak-cetek lagi. Tapi anehnya, tadi pagi pas gue mau ngebengkel ini ya, gue coba nyalain. Coba ya sekarang dia nyala atau enggak. Tuh, dia bisa nyala. Gitu loh. Itu menurut gue agak aneh sih ya, kayak berarti emang di namonya itu dia ada masalah. Gue nggak tahu apa masalahnya gitu ya, apa mungkin karena kegoyang, apa mungkin karena kotor, atau karena mungkin ada yang gosong juga gitu ya, cuman gue nggak tahu. Pokoknya kemarin setelah digetok itu ini bisa nyala, cuman sempat mati lagi gitu. Nah, karena mati laginya itu gue pada akhirnya ya udahlah, sekarang kita putuskan buat bongkar dulu aja ya, biar make sure dia ini sebenarnya kenapa gitu. Mudah-mudahan nggak kenapa-napa sih ya dinamonya, karena dinamo starter ini ESI-nya itu lumayan sih teman-teman, 600.000 gitu loh. Uang THR bisa dipakai duluan buat Siester. Gitu ya, kita langsung bongkar aja si dinamonya gitu ya. Nah, oke teman-teman, jadi si dinamonya ini udah dibongkar ya. Kalau misalnya kita lihat dari si lilitan kawatnya, ini aman ya teman-teman, nggak ada yang gosong atau kenapa-napa gitu ya, aman. Nggak ada indikasi masalah dari sini gitu ya. Jadi ini kita taruh dulu, kita amanin. Nah, cuman kalau misalnya kita ngeliat ke sini teman-teman, nih di bagian brushnya ini kotornya kotor banget sih itu ya, banyak sisa-sisa kotoran gitu. Jadi analisisnya sementara saat ini karena ini kotor, jadi mungkin si brushnya nggak bisa kontak dengan sempurna gitu ya. Jadi makanya si starternya tuh ngadat gitu ya. Karena kalau misalnya kita runut dari awal, arus ke relaynya ada, relaynya udah diganti dan ternyata bukan masalah di relay, sikringnya pun aman, berarti ya masalah terakhirnya ada di sini di dinamo gitu. Nah, dinamo juga ternyata setelah dilihat kan tadi lilitan kawatnya masih
aman, nggak ada gosong. Berasnya juga kalau misalnya dilihat di sini masih tebel ya teman-teman, jadi kayak nggak ada masalah. Cuman mungkin emang ini kotornya kotor banget sih ya. Kita coba nanti bersihin dulu, terus rakit ulang, coba nyalain, semoga nggak kenapa-napa lagi ya, masalahnya beres. Gitu sih teman-teman. Jadi ini udah dibersihin ya, tuh kan beda banget kelihatan, ini udah bersih banget. Terus berasnya juga tadi dicek, ini masih lumayan sih ya, masih bisa dipakai. Cuman nanti ya mungkin gue akan nyetok berasnya aja sih ya, siapa tahu butuh gitu kan, udah habis untuk kedepannya kalau ngadat lagi bisa sekalian ganti. Cuman kalau sekarang masih oke. Terus yaudah, ini udah bersih, udah nggak ada debu-debunya lagi tuh. Ini sisa debunya tadi banyak banget gitu ya. Terus ini juga debu-debu yang ada di sini udah gue bersihin sekalian gitu ya, jadi biar nanti dia kepasang secara bersih. Dan di sini juga ditutup dinamonya udah bersih juga tuh, dan sekalian dicek juga ya teman-teman, bearingnya masih oke atau enggak, dan di sini masih oke ya. Daerah sealnya juga jangan lupa dibersihin sebelum dimasukin ke sana gitu ya. Oke, jadi gua mau perakitan ulang lagi, nanti pas sudah selesai dirakit ulang gua mau coba tes nyalain, mudah-mudahan lancar gitu ya. Oke teman-teman, jadi si dinamonya udah kepasang lagi ya, tuh semuanya udah rapi. Selang-selang yang tadi dilepas sudah selesai. Di sebelah sana cover radiator, reservoir maksudnya, itu udah selesai dipasang juga, semua kabel-kabel udah rapi. Dan kita sekarang cek ya, mudah-mudahan lancar starternya. Nah, oke, udah lancar ya teman-teman, bisa nyala. Nah, jadi itu dia teman-teman, sekarang udah lancar lagi. Mudah-mudahan kedepannya juga lancar lagi ya setelah dibersihin tadi. Jadi mungkin gitu aja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ngalamin misalnya R25 gitu kan, di starter cuma cetak-cetek doang, itu pertama teman-teman perlu ngecek arus ke relaynya, dia nyala atau enggak. Kalau kemarin gue ngeceknya, kalau misalnya teman-teman nggak punya avometer ya, ini teman-teman sambungin lampu sen gitu misalnya, yang positif ke sini, negatifnya misalnya nyambung dari aki. Kalau misalnya nyala lampunya kan berarti ada arusnya gitu kan, berarti nggak masalah. Terus juga teman-teman cek sikringnya juga, itu yang paling gampang, sikringnya dicek masih nyambung atau udah putus. Terus kalau misalnya arusnya nggak masalah gitu ya, berarti di relay nggak ada masalah, masalahnya ada di dinamonya gitu. Mungkin ada yang gosong, mungkin kotor kayak kasus gua tadi, atau mungkin hal-hal lainnya gitu ya. Perlu teman-teman tahu juga kalau misalnya dinamo gosong itu biasanya dia karena kemasukan air ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sebelumnya pernah merabas banjir atau sering nyuci yang dibuka terus dinamonya kesemprot terus sama air gitu ya, nah itu mungkin teman-teman bisa jadi pertimbangan juga untuk ngecek langsung ke situ. Gitu sih teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi, langsung aja tanya di kolom komentar. Nanti kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Thank you teman-teman.